Assalamualaikum, hai guys. Hari ini tuh aku bakalan cerita kisah nyata dari kisahnya ayah aku dulu pas tinggal di Jakarta. Dan kali ini tuh aku nggak bercanda dan ini kisah nyata. Jadi pada hari Kamis pagi, nenekku menjenguk ayahku di Jakarta. Pada waktu itu ayahku tuh masih muda dan belum berkeluarga. Dia tinggal sendiri di suatu rumah yang sederhana dan gak bareng sama nenek aku. Lalu nenekku berniat untuk menjenguk ayahku, dan ketika di perjalanan menuju rumah ayahku yang di Jakarta, nenekku tuh beli 5 buah roti. Lalu ketika di perjalanan, karena nenekku itu kelaparan, jadi nenekku tuh makan 1 roti, jadi tinggal 4 roti. Hari itu juga, Kamis malam Jumat, nenekku pulang ke kampung. Di hari itu juga, malam itu juga, nenekku langsung pulang ke kampung setelah menjenguk ayahku. Tepat di hari Kamis malam Jumat itu, ayahku tidur bersama satu temannya yang bernama Mas Budi. Pada malam itu sekitar jam 12 malam, terdengar suara ketukan di depan rumah ayahku. Kayak gini. Setelah dibuka, ternyata 3 teman ayahku datang, dan 3 teman ayahku bilang, "Wan, gue numpang tidur di sini ya." Dan ayahku pun menjawab, "Ya nggak apa-apa." Lalu teman ayahku masuk dan melihat 4 buah roti di meja ruang tengah. Lalu teman ayahku bertanya, "Wan, rotinya buat gue ya?" Dan ayahku berkata, "Ya tinggal lu makan aja." Lalu dimakanlah 3 buah roti itu oleh ketiga teman ayahku yang baru datang, sehingga roti itu sisa 1. Pada jam setengah 2 malam, Mas Budi, teman ayahku, keluar dari kamar karena merasa lapar dan ingin memakan roti yang masih sisa 1 di meja ruang tengah. Tiba-tiba dari pintu dapur datang sesosok perempuan berjubah putih, rambut panjang. Lalu perempuan itu bertanya kepada Mas Budi, teman ayahku, menggunakan bahasa Betawi. "Bang, rotinya buat ayah ya, ayah lapar." Seketika itu Mas Budi terkejut dan berkata, "Siapa loh perempuan?" Lalu Mas Budi membangunkan 3 teman ayahku yang tertidur. Lalu Mas Budi bilang kepada 3 teman ayahku yang tertidur itu, "Tangkap nih perempuan, kayaknya bukan manusia." Akan tetapi tidak ada satupun teman ayahku yang terbangun. Hingga pada akhirnya perempuan yang awalnya cantik berubah menyeramkan dengan mata merah dan gigi bertaring sambil tertawa dengan ciri khas tawa seperti kuntilanak. Lalu perempuan itu masuk ke kamar tengah, lalu ia terbang ke atas plafon rumah yang bolong. Seketika itu juga Mas Budi membangunkan ayahku, lalu melihat Mas Budi yang terlihat demam dan sakit sambil menceritakan kejadian yang telah ia alami semalam. Di keesokan harinya, Mas Budi tidak berani tidur
bersama ayahku lagi di rumah itu. Hingga keesokan harinya pun berlanjut dan ayahku kembali di rumah itu sendirian tanpa ada siapapun yang bersama ayahku. Jam 7 malam, ayahku ingin buang air besar. Tetapi ayahku gak berani pulang ke rumah karena masih merasa takut dengan cerita-cerita yang diceritain sama Mas Budi. Tapi karena terpaksa dan bingung, akhirnya ayahku mencoba untuk berani pulang ke rumah walaupun sendirian. Setelah tiba di rumah, ayahku langsung pergi ke kamar mandi dan buang air besar. Akan tetapi di saat ayahku buang air besar, tiba-tiba dari bawah sepiteng ada yang memukul-mukul dari bawah. Ayahku pun terkejut karena gak menyangka akan terjadi kejadian yang gak disangka-sangka. Lalu serentak ayahku menginjak kakinya ke tanah dan berkata, "Berisik!" dengan nada yang keras. Setelah selesai buang air besar, ayahku bergegas ke kamar untuk tidur karena sudah larut malam. Namun, temboknya juga sama dipukul-pukul oleh makhluk yang tak berwujud. Hingga pada akhirnya, ayahku pun keluar dari rumah dan mencari tempat untuk tidur karena gak berani buat tidur di rumah, apalagi sendirian. Dan ayahku memilih untuk tidur di warung angkringan karena saking gak beraninya buat pulang ke rumah itu. Karena saking angkernya, rumah itu dijual oleh ayahku dan akhirnya laku dalam waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu rumah itu terjual, menurut cerita tetangga ayahku, setelah 1 minggu rumah itu terjual, pemilik rumah yang baru itu, anak bayi pemilik rumah itu, dipindahkan di dapur oleh jin penunggu rumah angker itu. Akhirnya selang beberapa lama rumah itu kembali dijual oleh pemilik itu karena merasa sangat terganggu oleh jin-jin penunggu rumah itu. Setelah rumah itu dikosongkan dan dikontrakan kembali, pemilik baru rumah itu lagi yang berbeda orang sama-sama diganggu oleh makhluk kasat mata yang gak bisa dilihat. Dan pemilik baru itu diganggu dengan cara di saat dia terlelap tidur, pemilik rumah itu disiram air tanpa terlihat ada orang yang menyiram air kepada pemilik rumah baru itu. Hingga pada akhirnya rumah itu kembali dikosongkan kembali hingga hanya tinggal penunggu sil yang tak mau terganggu dan tak mau terusik oleh manusia siapapun itu yang masih tinggal di rumah angker itu. Dan ceritanya pun berlanjut kepada pemilik baru dan yang lainnya. Dan begitulah cerita
ayah aku, dan itu real, gak di edit atau direkayasa. Dan makasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir dan gak di skip. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.